Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli. Nama saya Tifal Salsabila. Nama saya Tika Anggraini. Saya Dwi Novianti. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami menggunakan SPSS dengan data time series dan yang berjudul pengaruh inflasi dan suku bunga selama 4 tahun terakhir terhadap profitabilitas perbankan di Indonesia. Oke, di sini kita akan mencari atau menguji data dari time series. Pertama itu kita lihat variable view-nya. Variable view-nya di sini udah diisi. Selanjutnya kita ke data view-nya. Data view-nya karena kita udah tahu datanya, tinggal paste aja. Di dalam data series ini kita ada 2 uji. Yang pertama itu ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada uji normalitas. Untuk uji normalitas, langkah-langkahnya itu yang pertama analyze, regression, linear. Nah, di linear ini dependennya kita masukin yang Y, terus independennya inflasi sama suku bunga. Selanjutnya save, checklist, unstandardnya, continue, terus abis itu oke. Kita tunggu keluar, nanti abis itu kita analyze lagi, terus ke normatif ini, terus abis itu ke satu sampel K ini. Yang di sini kita masukin itu yang tadi udah kita regressnya. Habis itu oke. Setelah muncul itu yang kita dapat ambil itu yang one sample ini kita copy, kita masukin ke portnya. Sini. Di sini itu ada ketentuannya untuk uji normalitas. Jika nilai SIK lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Jika SIK-nya lebih kecil dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Di sini data kita SIK-nya itu sebesar 0,200, yang dimana SIK-nya lebih besar dibanding 0,05, maka data berdistribusi normal. Selanjutnya itu ada uji multikolinearitas. Untuk uji multikolinearitas itu yang pertama ada transform, compute variable, kita ketik ABS underscore res, terus di sininya kita tulis ABS buka kurung, yang kita masukin itu ini, kita klik res 1, oke. Nanti setelah itu kita analyze, regression, linear, yang ininya kita balikin jadi resnya, terus ininya kita unchecklist, terus kita ke statistik, diganti sama correlate sama covariance-nya. Continue. Oke, kita tunggu. Yang diambil itu yang koefisien ininya. Untuk uji multikolinearitas ini ada ketentuannya. Jika nilai toleransinya lebih besar dari 0,10 dan atau fit-nya itu lebih kecil dari 10, maka lolos uji multikolinearitas. Jika nilai toleransinya lebih kecil dibandingkan 0,10 atau fit-nya lebih besar dibandingkan 10, maka tidak lolos uji multikolinearitas. Di sini hasil kita itu variabel satunya atau X1-nya inflasi, nilai toleransinya sebesar 0,618 yang dimana lebih besar dibandingkan 0,10 dan fit-nya itu sebesar 1,619 yang mana lebih kecil dibandingkan 10, maka dinyatakan lolos uji multikolinearitas. Untuk variabel suku bunga atau X2-nya, nilai toleransinya sebesar 0,618 yang dimana lebih besar dibandingkan 0,10 dan fit-nya itu sebesar 1,6919 yang dimana lebih kecil dari 10, maka lolos uji multikolinearitas. Jadi seluruh variabel yang ada di sini itu lolos uji multikolinearitas.
Lalu di uji asumsi klasik ada uji heteros. Caranya klik analyze, terus regression, linear, terus pilih statistik, unchecklist yang bagian bawah, diganti checklist dengan estimate dan model fit, lalu klik continue. Setelah itu klik OK. Nah, nanti dipilih tabel yang koefisien ini. Lalu dipindahkan ke sini. Nah, untuk uji heteros ini ada ketentuannya. Jika signya lebih besar dari 0,05, maka data tersebut lolos uji heteros. Jika signya kurang dari 0,05, maka datanya tidak lolos uji heteros. Untuk di sini signya itu untuk yang inflasi itu signya sebesar 0,668, yang mana artinya lebih besar dari 0,05, maka data inflasi tersebut lolos uji heteros. Lalu untuk variabel kedua yaitu suku bunga, signya itu sebesar 0,732, yang artinya lolos uji heteros juga. Jadi seluruh variabel inflasi dan suku bunga lolos uji heteros. Selanjutnya ada ujian terakhir yaitu uji autokorelasi untuk di asumsi klasik. Itu klik analyze, lalu pilih regression, pilih linear, lalu pindahkan dependennya diganti menjadi row-nya atau variabel y-nya, lalu pilih statistik, lalu checklist yang Darwin-Watson. Klik continue. Setelah itu klik OK. Yang dipilih itu yang model summary yang ini yang ada tulisan Darwin-Watson-nya. Ini untuk autokorelasi mempunyai ketentuan. Jika duhitungnya lebih besar dari dutabel atau duhitungnya lebih kecil dari 4 dikurang dutabel, maka data tersebut lolos uji autokorelasi. Nah, di sini Darwin-Watson-nya itu senilai 1,108. Lalu kita mencari dutabel dulu nih, melihat di tabel Darwin-Watson. Nah, karena K-nya atau macam variabelnya di sini ada 3, terus dikurang 1, makanya jadi K-nya 2. Lalu untuk N sendiri atau jumlah data yang dianalisa itu ada 12. Lalu ditarik ke tengah, diambil tabel yang BU, sehingga mendapatkan hasil sebesar 1,5794. Itu di copy ini. Lalu untuk menghitung 4 dikurang di tabel itu 14 dikurang sama 1,5794 itu menghasilkan angka sebesar 2,4206. Nah, karena dutabelnya lebih besar dari duhitung dan duhitungnya lebih kecil dari 4 dikurang dutabel, maka data tersebut tidak lolos uji autokorelasi. Setelah uji asumsi klasik, selanjutnya kita uji persamaan regresi berganda. Yang pertama ada uji korelasi. Karena di uji sebelumnya sudah ada tabelnya, maka tidak perlu analisis lagi. Kita tinggal mengambil saja tabelnya dari SPSS yang tadi di analyze di model summary B. Kita copy ke Word. Kesimpulan dari uji korelasi ini adalah nilai adjust R square 0,164, artinya variabel inflasi X1 dan suku bunga X2 mampu menjelaskan variabel ROA Y sebesar 16,4% dan sisanya 83,6% dipengaruhi oleh faktor lain. Selanjutnya kita akan menguji regresi berganda. Karena sudah dianalisis, maka kita tidak perlu analisis lagi.
kita ambil saja tabelnya di SPSS, di koefisien. Kita taruh di Word lagi. Nah, untuk mencari persamaan regresi Y adalah inflasi X1 ditambah suku bunga X2 ditambah konstan. Selanjutnya koefisien sebesar 0,000 dengan nilai positif ini berarti dengan adanya inflasi X1 dan suku bunga X2 maka ROA Y tidak mengalami peningkatan sebesar 0%. Nilai koefisien beta variabel inflasi X1 sebesar 0,00. Hal ini berarti apabila variabel inflasi X1 mengalami penurunan 1%, maka variabel ROA Y akan mengalami penurunan 0%. Nilai koefisien beta variabel suku bunga X2 sebesar 0,005. Hal ini berarti apabila variabel suku bunga X2 mengalami penurunan 1%, maka variabel ROA Y akan mengalami penurunan 0,5%. Sebelumnya pada uji asumsi klasik telah didapatkan analisis ANOVA sebesar seperti itu. Kita copy, lalu kita paste. Dan untuk melakukan uji F, ada syarat-syarat ketentuan seperti jika F hitung lebih besar dari F table atau SIG 0, lebih besar dari 0,05 maka H0 ditolak dan HA diterima. Atau jika F hitung lebih kecil dari F table atau SIG lebih besar 0,05 maka H0 diterima dan HA ditolak. Dan kesimpulannya didapatkan F table sebesar 4,26 didapatkan dari tabel F. Nah, untuk mencari N1-nya itu dari N1 dikurang K atau variance itu 3 dikurang 1 sama dengan 2. Lalu untuk N2-nya kita mencari N dikurang K atau jumlah variabel dikurang 3 sama dengan 9. Lalu dapat ditarik titik temu dari 2 dan 9 adalah 4,26. Lalu kesimpulannya adalah F hitung lebih kecil dari F table atau SIG lebih besar 0,05 maka variabel inflasi atau X1 dan suku bunga atau X2 tidak berpengaruh terhadap ROA atau Y, maka H0 diterima dan HA ditolak. Selanjutnya untuk mencari uji T. Sebelumnya pada uji asumsi klasik sudah didapatkan hasil dari untuk uji T. Kita copy lalu paste. Untuk uji T sendiri ada syarat-syarat tertentu seperti jika T hitung lebih besar dari T table atau SIG lebih kecil 0,05 maka H0 ditolak dan HA diterima. Dan jika T hitung lebih kecil dari T table atau SIG lebih besar 0,05 maka H0 diterima dan HA ditolak. Dan dapat kesimpulan bahwa nilai T table sebesar 1,81246 didapat dari uji tabel T. Sebelumnya karena alfanya sebesar 0,05 dan DF-nya kita mencari N dikurang 2 yaitu jumlah data variabel dikurang 2 sama dengan 10. Dan untuk mencari titik temu antara 10 dan 0,05 didapatkan sebesar 1,81246.
Dan dapat disimpulkan bahwa nilai T hitung variabel inflasi atau X1 lebih kecil dari T table, maka inflasi X1 tidak berpengaruh terhadap ROA atau Y. Dan nilai T hitung variabel suku bunga X2 lebih kecil dari T table, maka suku bunga X2 tidak berpengaruh terhadap ROA atau Y. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.